Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Mohon maaf nih terlambat tadi baru nyampe Bogor dari Depok, hujan 15 menit lalu sih. Oke, ini pesertanya total ada berapa ya? Ini 16 orang. Totalnya ada 20 orang kok, Pak. Mungkin yang lain sedang coba join. Terakhir kan kita bahas yang ini ya, yang case apa namanya waktu itu, yang Michael Smenten ya. Itu udah selesai. Yang refraktif index efek sudah dibahas juga kan ya di sini? Sudah ya yang refraktif index efek. Application. Mungkin sedikit paling ya application. Konfirmasi dulu deh, saya takut salah. Ini kelihatan nggak di layar yang apa refraktif index effect sudah kan ya? Sudah, Pak. Yang soft flow injection juga sudah kan ya? Sudah, Bapak. Betul ya, yang soft flow injection. Mohon maaf nih, ke jeda-jeda jadi saya sendiri lupa sampai mana waktu itu. Oke, mungkin kita ke sini aja deh. Yang di sini nih yang soft flow injection untuk penentuan konstanta Michaelis Menten waktu itu sudah ya. Nah, setelah itu ke bagian ini sudah belum yang gas diffusion, difusi gas, sepertinya belum ya yang bagian ini ya. Halo? Sepertinya belum, Pak. Belum ya yang gas diffusion nih yang bagian ini ke sana. Belum nih. Kita beresin yang ini deh karena kita jelasin bagaimana pengembangan modifikasi manifold gitu dalam menyelesaikan problem-problem analisis ya. Jadi yang penentuan konstanta Michaelis Menten saya anggap sudah selesai. Jadi stop flow injection sebagai varian dari metode analisis berbasis aliran FIA itu bisa ditingkatkan ya untuk meningkatkan sensitivitas, kemudian aliran dihentikan ketika zona sampel bereaksi dengan reagen dengan reaksi itu sampai ke posisi berada di dalam flow cell dihentikan sehingga ada diharapkan tambahan respon atau signal, dan teknik stop flow injection ini kemudian
bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan apa namanya kinetika reaksi enzimatis sehingga bisa ditentukan konstanta Michaelis-Menten ya dan laju reaksinya. Nah, sekarang ke apa namanya pengembangan ya development ya di masanya sebetulnya ya. Pengembangan flow injection analysis setelah stop flow injection itu adalah untuk tujuan pemisahan dan prekonsentrasi atau pemekatan. Jadi sampel pretreatment sebenarnya, tapi juga bisa menyelesaikan problem analisis ya, untuk bisa lebih sederhana, lebih cepat, dan sampel throughput atau jumlah sampel yang dianalisis per satuan waktu bisa lebih banyak. Nah, ini ada teknik separation, bagian dari separation ini adalah gas diffusion ya. Untuk difusi gas ini ya diharapkan ya atau didesain ya sampel bereaksi dengan reagent ya dengan pereaksi. Nah, produk reaksinya berbentuk gas ya berbentuk gas dari si analit yang dihasilkan. Kemudian gas dipisahkan ya dari fase cairannya dari donor stream sebelumnya untuk masuk melewati membran permeable, membran gas permeable untuk diterima oleh apa namanya receivernya ya penerimanya. Nah, gas diffusion ini memanfaatkan membran permeable yang bersifat hidropobik ya, hidropobik. Jadi si membrannya tidak menyerap air. Dan membran hidropobik yang paling sering digunakan ya sepanjang yang dulu saya pernah kerjakan itu adalah Teflon ya, membran Teflon. Kita dulu pakai Teflonnya itu Teflon tips yang untuk apa namanya untuk melapisi drat keran air ya atau keran itu ada yang warna putih itu halus tipis. Nah, itu dipakai jadi membran Teflon untuk difusi gasnya. Kemudian aplikasinya umumnya untuk analisis amonia, gas karbon dioksida, H2S, dan juga asam sianida. Nah, keuntungannya tadi bisa mendapatkan tingkat selektivitas ya. Jadi membran permeable itu selektif untuk meloloskan ya atau untuk memindahkan atau mentransfer gas gas ya yang analitnya yang dissolve terlarutnya itu tidak. Jadi dia selektif terhadap si gasnya. Dan juga bisa menghilangkan interference-nya ya zat-zat pengganggunya. Dengan kalau pengembangan lebih lanjut dikembangkan membran-membran yang memang selektif terhadap analit tertentu. Jadi ada membran di antara donor stream dan akseptor stream. Ini ya konsepnya. Oke, nah ini Anda harus bisa bayangkan nih manifold FIA-nya ya, lalu di situ ada apa namanya ya blok separation block ya, separation block dari apa ya terbuatnya saya sebutkan itu dari blok transparan ya, dari apa ya namanya yang itu ya PMMA ya, polymethyl metakrilat apa ya bloknya yang transparan itu dari polimer. Nah, di situ blok yang bagian C itu ya itu diambil dari yang bagian gas diffusion bagian D yang ada di gambar A-nya yang di atas untuk FIA manifoldnya. Jadi pada peristaltik pump di sana Anda bisa lihat ada larutan asam sulfat, lalu ada indikator, itu indikator ya, flow rate-nya 1 ml per menit, ditarik oleh pompa, masuk alirannya
ke dalam sistem, lalu di valve itu ada sampel diinjeksikan. Sampel tadi apa? Amonia ya. Sampelnya mungkin mengandung apa namanya? Ion amonium gitu ya. Ion amonium kan terlarut ya. Kemudian terkena asam, kemudian biasanya sih harusnya ditambah basa ya, yang saya tahu ya. Oke, ini let's say untuk amonia ya. Jadi kemudian setelah bertemu bereaksi si ion amonium ya contohnya berubah menjadi gas NH3 karena ini aliran bertekanan ya dalam teflon tube berdiameter sangat kecil, maka akan terjadi difusi dari NH3 yang berbentuk gas melewati membran permeable teflon. Kemudian NH3-nya diterima oleh si aseptor stream. Nah, pada aseptor stream itu masuknya NH3 akan membentuk perubahan warna indikator ya, perubahan warna indikator karena NH3 bersifat basah gitu ya. Indikator dilarutkan dalam air, kemudian dia menjadi ion amonium, tapi indikatornya dalam suasana basah berubah warna, gitu kan ya. Terus ada mixing coil di situ 30 cm, lalu diukur intensitas warna yang terbentuk pada detektor UV visible ya, daerah visible di 430 nanometer, dan Anda bisa lihat variasi konsentrasi larutan standar 10, 20, 30, 40 ppb ya, let's say ppb apa ppm di sini nggak ada keterangannya. Itu sangat linier dan pengulangannya ya ada yang diulang 4 kali, yang 10 ppm atau ppb itu diulangnya bisa 8 ya, 8 atau 10 kali. Dan itu reproducibilitas, repeatabilitas atau presisinya sangat bagus. Oke, kalau kita lihat di fusion block yang ada membran, Anda bisa lihat di bagian tengah itu yang warna putih tipis itu membran teflon memisahkan antara donor stream dengan acceptor stream. Ya, Anda bisa lihat posisi inlet dan outletnya. Anda bisa lihat ya. Inlet aliran itu akan menyeberang, gasnya akan menyeberang dari donor ke aseptor ya, NH3-nya masuk ke sana, tapi yang analit atau interval yang lain ngalir di sisi blok yang sebelah sana ya, sebelah dalam sana, yang masuk ke sisi receiver atau apa namanya aseptor itu hanya NH3-nya saja. Nah, bagian NH3-nya saja itu kemudian masuk ke mixing coil 30 cm, diukur intensitasnya setelah zat warna berubah karena perubahan pH. Itu ya prinsipnya. Gas yang lain juga mungkin bisa, tadi kan gasnya bisa ACN, CO2, H2S ya. CN yang tadinya mungkin sebagai cyanida, CN-, kemudian ditambahkan asam, dia berubah menjadi HCN, berdifusi melewati membran, lalu dideteksi jika dia membentuk warna atau pakai indikator yang berubah warna. Nah, ini contohnya untuk cyanide ya, cyanida ya. Sampel is merged with acid di R1. R1 itu region 1. Jadi sampel dicampur dengan asam to form ya, untuk membentuk HCN. Jadi cyanida ketemu dengan asam membentuk asam cyanida. Kemudian di sana pass through gas diffusion unit dengan membran, maka HCN berpindah dari donor stream ke aseptor streamnya. Oke, then the HCN ya, asam cyanida is pre-concentrated in acceptor stream. Ya, Anda bisa lihat nggak posisi bahwa HCN-nya itu dipekatkan di acceptor stream. Terlihat acceptor stream yang ini nih, yang saya kasih panah. Di situ ada membran, diffusion membran. Nah, dia dipekatkan dulu nih, dikumpulkan dulu nih di acceptor
stream sampai kemudian valve-nya itu di switch, valve-nya itu dinyalakan untuk posisi mengeluarkan tadi HCN yang dipekatkan dalam aseptor, lalu valve-nya di switch titik port-nya itu untuk si HCN yang terkumpul di sana lalu didorong masuk ke R2 ya kelihatannya, masuk ke R2 Anda bisa lihat tuh. Didorong masuk ke R2, dari R2 bertemu dengan R3, region 3 gitu ya. Lalu mixing coil C2 setelah dia bercampur membentuk produk reaksi, direaksikan oleh pereaksi R4. Dia masih butuh mixing coil yang C3 membentuk produk final akhir berwarna, maka diukur pada panjang gelombang visible 548 nanometer. Itu ya untuk case HCN. Tadi case yang amonia juga bisa. Oke, jadi double nih. Separation cyanida dan juga prekonsentrasi oleh aseptor streamnya. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Bapak. Oke, Terdengar, Pak. lanjut. Siap, kasih. Ini sebentar. Oke, lanjut. Nah, kemudian juga bagian dari spiration. Di sini ada ekstraksi pelarut ya, ekstraksi cair-cair nih berarti ya. Solvent extraction, jadi solvent pelarut organik dan juga fase airnya dicampurkan ya. Lalu ada immiscible segment ya, terbentuk segmentasi. Segmentasi karena antara pelarut organik dengan aqueous terlarut dalam air itu tidak bisa bercampur. Jadi ada segmentasi dan kemudian ekstraksi terjadi ya dari medium atau fase air aqueous phase to organic phase ya ekstraksinya. Karena produk reaksinya lebih mudah terekstrak atau berinteraksi atau terlarut dalam si fase organiknya. Jadi organic phase diintroduce masuk ke segmentornya. Nah, Anda lihat di situ ada tipis ya. Jadi ada apa ya namanya? Pembagi ya. Pembagi aliran ya berbentuk T gitu kan ya. Atau juga di sana ada membran separator. Membran separator itu di gambar C ya. Yang tipis itu ada di B. Membran separator digunakan untuk memisahkan fasa ya setelah ekstraksi terbentuk atau setelah ekstraksi terjadi. Bisa dibayangkan nggak? Jadi yang A itu segmentasi organik masuk itu dari atas, lalu yang dari kiri ke kanan itu aqueous phase-nya. Karena dia immiscible, maka terjadi segmentasi dong ya, daerah gelap terang itu mewakili fase organik dan fase airnya. Nah, kemudian di bagian B-nya di situ yang aqueous-nya masuk ke waste ke atas, lalu yang organiknya mengalir ke bagian bawahnya. Nah, kemudian untuk yang C itu adalah berbeda dengan tipis. Yang C itu pemisahnya menggunakan membran. Jadi si fase organiknya ada di bagian atas. Kemudian fase organiknya akan tertarik ke bagian atas melewati membran ya. Dari campuran segmentasi antara fase organik dengan fase air yang ada di bagian bawah. Oke, nah keuntungannya dengan metode ekstraksi cair-cair pelarut ini bisa dilakukan secara otomatis ekstraksinya ya dalam sistem FIA manifold. Ya bukan manual. Kalau ekstraksi cair-cair kan kita kerjakan pakai apa? Kalau di praktikum dulu. Yang pernah mengerjakan ekstraksi cair-cair pakai apa? Namanya, alatnya di lab. Corong pisah, Pak. Pakai corong pisah ya.
ini ada dalam sistem aliran tertutup. Kita tidak menghirup uap dari pelaut-pelaut organik yang banyak bersifat toksik gitu ya, berbahaya seperti misalnya kloroform, karbon tetraklorida, ether ya, ether ya zaman dulu ekstraksi pakai ether ya. Kita di warning hati-hati gitu ekstraksi pakai ether ya. Satu, dia kalau bocor flammable gitu. Kedua, dia kan anestesi ya. Jadi pelaut organik ether itu kan anestesi ya, bius, dipakai untuk bius. Jadi yang biasa kena terpapar ether ya zaman itu, ketika dibius dia jadi rentan, jadi tidak mudah terbius. Jadi harus dinaikin dosis biusan ethernya. Oke, jadi closed system untuk menghindari efek toksik dari pelaut organik yang berbahaya. Aplikasinya contohnya untuk ekstraksi cair-cair penentuan kadar kafein, lalu apa namanya rasa pahit pada bir, lalu kodein dalam obat analgesik, lalu juga surfaktan anionik, contoh vitamin B12 dan juga ekstraksi logam sebelum masuk ke sistem AAS ya, penentuan logam kan pakai AAS ya, tapi pemisahannya atau ekstraksinya dimungkinkan menggunakan sistem pemisahan. Nanti akan tunjukkan ya contohnya metal extraction. Oke, nah, Anda bisa lihat di sini aqueous phase, organic phase ya. Lalu yang aqueous ini sampel di injection, didorong. Lalu ada organic phase, mereka bertemu, terjadi segmentasi antar immiscible phase antara organic phase dengan aqueous phase, lalu dipisahkan ada sebagai waste ya, yang aqueousnya, yang organiknya masuk ke dalam flow cell. Nah, ini adalah contoh ekstraksi atau pemekatan ya untuk tujuan analisis ya. Separation and pre-concentration dalam analisis logam pakai teknik AAS ya, tekniknya AAS. Anda bisa lihat di situ ada reagent, ada sampel, ada aqueous lah ya, katakanlah. Ditarik oleh pompa peristaltik dengan diameter yang berbeda sehingga dia mempunyai laju alir yang berbeda-beda. Untuk reagent 1,8 ml per menit, sampelnya 16 ml per menit, kemudian air 0,8. Jadi dipilih laju alir, pompanya geraknya sama untuk 3 aliran ini, cuman diameternya diatur untuk reagent sampel water sehingga bisa diperoleh laju alir yang berbeda 1,8, 16, dan 0,8. Kemudian di sana ada solvent displacement bottle ya, jadi botol untuk apa namanya pengaturan pemindahan dari si sampel dan si solventnya. Kemudian di sana ada membran pemisah ya, tujuannya supaya si fase organiknya kemudian didorong masuk ke dalam valve, didorong oleh gas ya udara masuk ke sistem AAS untuk ditentukan kadar logamnya. Oke, lalu di sini ada unsegmented extraction. Jadi dimungkinkan juga ekstraksinya tanpa segmentasi, di mana di sana ada peran membran hidrofobik ya, semacam telepon tadi. Bagian atas itu adalah aseptor stream ya, organik aseptor stream. Yang bagian bawah yang warna merah ini aqueous donor stream ya, with organic solute. Jadi solute organiknya sebagai ion lah ya, katakanlah ion organik tertentu terlarut dalam air. Kemudian dia dibuat membentuk gas melewati membran hidrofobik, lalu di sebelah sana ada aseptornya. Kemudian ekstraksi unsegmented ini juga dimungkinkan menggunakan solid phase extraction atau SPE ya. Contohnya analit diekstrak atau dipekatkan di apa?
fase padat ya, ekstraksi fase padat contohnya kalau analitnya itu organik gitu kan ya, maka fase padatnya C18 yang non polar gitu ya, non polar ketemu non polar dia terjadi penyerapan. Lalu dielusi dengan volume pelarut organik yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, contohnya di sini pakai metanol. Ya, pelarutnya tidak banyak dong, karena kan tujuannya pemisahan dan pemekatan. Jadi setelah dipekatkan dia elusi pakai pelarut, tapi volumenya kecil ya. Kalau volumenya banyak dia terencerkan lagi. Jadi tidak efektif kalau kalau terencerkan lagi kan tujuannya pemekatan. Contoh di sini penentuan logam secara AAS nyala ya. Contohnya logam-logam dibentuk ada bentuk kompleksnya, kompleks APDC ya, amonium pyrrolidin ditiokarbamat. Lalu concentrated onto C18 ya, dipekatkan di solid phase extraction yang materialnya nonpolar C18. Lalu dielusi dari kolom menggunakan pelarut metanol. Nah, berarti si logamnya larut dalam metanol dalam bentuk kompleks. Lalu diukur masuk ke AS nyala. Ya, no problem meskipun dia metal apa namanya larut dalam pelarut organik, tapi ditentukan logam totalnya kan dalam AAS. Ya, tetap dia volatile, bisa diatomisasi di dalam nyala. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk pemisahannya adalah dialisis ya. Pemisahan secara dialisis. Nah, dilakukan secara online, sampel clean up. Jadi online tuh maksudnya di dalam sistem aliran ya dialisisnya. Dalam sistem aliran kontinu. Anda bisa lihat di sana ada region A, region B, ada carriernya H2O, laju alir 2,5 ml per menit. Dan Anda bisa lihat urutannya dimulai dari si carriernya terlebih dahulu ya. Kemudian masuk ke dalam loop ya, port dalam injection valve. Lalu sana juga ada peran membran di bagian bawah itu Anda bisa lihat membran ya dengan laju alir 5 ml per menit. Sampel dimasukkan ya agar dia SP itu sampel ya agar melewati membran lalu dia bereaksi dengan si region-regionnya apa namanya, ada region A, region B. Jadi region B terlebih dahulu ya, sampel yang sudah melewati membran pendifusi dibawa oleh carrier ya H2O masuk ke dalam reaction coil ya. Reaction coil 1 untuk bertemu dengan region B, diaduk-aduk ya, maksudnya mixing region B dengan produk reaksinya. Lalu setelah itu masuk lagi ke reaction coil nomor 2 untuk bertemu dengan region A, lalu masuk ke dalam proses dideteksi serapannya. Oke, selanjutnya teknik prekonsentrasi pakai kolom ya. Teknik prekonsentrasi kolom ya. Involve preconcentration. Jadi prekonsentrasinya terdapat di bagian valve-nya ya, disisipkan ada kolom prekonsentrasi atau kolom pemekatan. Contoh dalam analisis fosfat menggunakan kalibrasi larutan tunggal dengan teknik ini ya, kolom prekonsentrasi teknik ini diperoleh batas deteksi yang cukup rendah ya, bahkan bisa lebih kecil dari 0,1 mikrogram P per liter loh, luar biasa nih. Udah ppb 0,1 lagi 0,1 ppb per liter ya. Konsentrasinya berlangsung hanya 2,4 menit saja. Anda bisa lihat SPE apa namanya resinnya di sana pakai AG1X8 tertentu ya. Biorate itu adalah merek komersial Biorate.
setelah dia dilakukan prekonsentrasi lalu diinjek, didorong oleh carrier KCl, lalu bertemu dengan molybdat, lalu mixing coil, produk reaksinya direaksikan dengan SnCl2. Jadi fosfomolybdat direduksi oleh SnCl2 menjadi amonium fosfomolybdat. Di mixing di 1200 mm mixing coil, lalu masuk ke FC itu flow cell, ya. Flow cell dengan detektor lampu warna merah, Kak. Itu mewakili panjang gelombang tertentu. Lalu ada panjang gelombang yang diserap. Ya, jadi kata-kata in valve preconcentration. Jadi di dalam valve ada prekonsentrasi pakai SPE, Bayorat AG1X8. Jadi itu ada pompa tuh mengalir mengisi itu untuk prekonsentrasi. Ketika prekonsentrasinya selesai, maka dia dielusi injek masuk ke dalam valve, didorong oleh carrier untuk reaksi dengan reagen-reagen kemudian dideteksi. Oke, selanjutnya online preconcentration use second valve for eluent. Jadi valve-nya ada dua ya, ada sample injection, ada eluent injection, ada dua valve ya, yang dikombinasikan untuk bisa mengatur alirannya. Ini kebetulan single line sebenarnya, the carrier, sampel diinjeksikan, setelah sampel diinjeksikan, lalu dia direaksikan dengan asam nitrat, maka kemudian ada spesies yang diserap di selek 100. Selek 100 itu resin penukar kation ya untuk ion-ion logam. Dia mengandung gugus NH2 dan juga gugus karboksilat. Jadi selek 100 ini bekerja di daerah asam maupun di daerah basa, sama-sama punya kemampuan untuk menyerap logam. Oke, itu komersial ya, merek komersial. Selek 100 saya pakai juga soalnya. Dari Bayoret kalau nggak salah. Oke, ada lagi selanjutnya di sini detektor prekonsentrasi ya, secara spektroserapannya itu spektroserapan atom ya, absorpsiometer. Kemudian dari gambar ya ada bagian B. Outer housing bagian B-nya itu apa namanya, diagram dari alatnya. Bagian C-nya itu adalah kolom. Ya, G itu adalah gasket, gasket ya, pelindung agar tidak terjadi leaking atau kebocoran. W itu window-nya ya. Kemudian P itu ada absorbent packing di sana. F itu end fitting, ya, apa ya namanya ya? End fitting untuk apa ya? Penyekat atau penutup gitu ya. Dan teknik ini dipakai untuk penentuan fosfomolybdenum blue yang terserap pada C18 ya. Jadi anion fosfat sebenarnya ini. Juga kemudian dimungkinkan bagian dari pengembangan metode, contohnya ya ada problem analisis titrasi ya. Ternyata bisa dilakukan titrasi menggunakan gradient chamber. Gradient chambernya Anda bisa lihat di highlight di situ, di snapshot dengan ukuran yang lebih besar. Anda bisa lihat ya, ada inlet, ada outlet, kemudian ada magnetic stirrer di situ untuk pengadukan untuk mixingnya. Ya, make sure volume ruang ini jangan terlalu besar, jangan sampai alirannya berubah dari laminar menjadi turbulen. Oke, jadi sini untuk titrasinya digunakan asam, larutan asam tertentu diinjeksikan into an alkaline carrier, ya, masuk ke carrier atau larutan pembawa yang bersifat basah, akan dihasilkan satu zona ya dengan gradien pH tertentu ya. The steepness of the gradient ya, makin curam gitu ya gradiennya, curam tidaknya si gradien bergantung kepada konsentrasi analit di dalam sampel. Contoh di sini a single line like the diffusion manifold gradient chamber can be used ya dengan volume hanya 0,98 ml. Bayangkan tuh volumenya kecil sekali
Ya, hasilnya cukup reproducible. Anda bisa lihat di diagram. Dilihat dari intensitas tinggi puncaknya. Ya, terlepas lebarnya itu bergantung konsentrasinya. Ya, lebar peaknya. Oke, di sini poinnya, sorry, jika sampel Q laju alir, si base konsentrasi apa ya ini si base keterangannya Vm itu adalah volume mixing chamber, Q itu flow rate, si S itu initial concentration of the sample, ya. CR itu concentration reagent in carrier solution, SV injection volume and molar ratio dari reaktan dalam persamaan ini. Oke, ini representasi yang ini yang titrasi ya maksudnya ya. Oke, kemudian titration without use a gradient chamber. Jadi titrasinya tidak menggunakan gradient chamber tadi yang ukurannya besar ya. Kemudian titration without use of gradient chamber. Disadvantage-nya, kekurangan kalau digunakan gradient chamber seperti di gambar yang ini gradient chambernya. Dikatakan disadvantages of gradient chamber use like sample volume. Perlu mengandalkan atau perlu menuntut menggunakan volume sampel yang besar. Ya kadang kan terbatas juga volume sampelnya. Belum juga kalau volume sampel lebih besar, nanti terjadi apa namanya zone broadening ya, pelebaran. Karena apa namanya? Karena volume sampel terlalu besar ya, produk reaksi nanti tidak jauh dari sempurna dan lalu mixing antara zona sampel dengan si reagent tidak sepenuhnya bisa bereaksi ya. Kemudian loss of sensitivity ya, sensitivitasnya itu lebih rendah karena terjadi dilution atau pelarutan atau juga dispersi. Karena itu low sample throughput. Kalau volume sampel terlalu banyak, jadi sample throughputnya lebih rendah. Jumlah sampel yang dianalisis per satuan waktunya. High speed titration by FIA sepanjang sampel volumenya 30-50 microliter yang diinjeksikan masuk ke mixing foil. Kemudian possible because of better peak with measurement capability. Sangat mungkin dilakukan. Anda bisa lihat itu puncaknya, reproducibilitas puncaknya dihasilkan dengan teknik ini. Oke, lanjut. Teknik pengukuran simultan, ya simultan secara berbarengan atau paralel. Multiple detector system digunakan detektor apa namanya? Lebih dari satu ya. Contoh di sini penggunaan elektroda ion selektif secara series atau paralel konfigurasinya. Ternyata dari kiri ke kanan ada aliran gitu ya, ada aliran sampel. Maka kandungan ion-ionnya bisa dideteksi selektif karena digunakan elektroda ion selektif. Ini ada berapa elektroda ini? Ada 4. Sedangkan yang kelima itu adalah elektroda pembanding. Jadi secara paralel konfigurasinya sampel mengalir, kandungan ion bisa berbeda-beda, ada 4 macam, tetapi bisa ditentukan secara paralel dalam aliran. Kemudian ya, contoh parallel detection system single injection, sampel di split ke detektor yang berbeda. Anda bisa lihat di sini detektornya, bedanya yang di atas dengan yang di bawah. Ini untuk penentuan nitrit dan nitrat ya, pakai reaksi Gries namanya. Nitrat direduksi pakai apa bubuk atau serbuk.
atau granul kadmium, ya, maka nitrat direduksi jadi nitrit. Kemudian setelah dia menjadi nitrit, lalu direaksikan dengan reagen. Reagennya itu adalah sulfanilamid membentuk garam diazonium, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana penjelasan dari manifold ini? Mixing coilnya sama 300 mm panjangnya. Lalu flow cell detektornya sama, panjang gelombangnya 540 dan di bawah 540 juga. Kok bisa sama sih panjang gelombang detektornya? Jadi apa bedanya panjang gelombang detektor yang pertama dengan yang kedua, ya? Nilainya sama 540. Jadi bedanya apa? Persamaannya apa yang dideteksi? Coba disimak. Bisa dijawab? Kalau saya terdengarkan ya, gantian. Ayo dipikirkan. Mengapa konfigurasinya seperti ini? Flow cell-nya detektor 540 nanometer. Dua-duanya. Bagaimana penjelasannya? Mengapa detektornya sama panjang gelombangnya? Coba dijelaskan ya, tolong dijelaskan. Halo, suara saya terdengar? Ayo dijawab. Ada yang bisa komentar? Silakan. Bagaimana? No comment? Suara saya tidak terdengar. Disconnect, tidak ada sinyal. Halo. Ada Sabika tidak di sini? Sabika? Iya, Pak. Sabika, coba saya tanya Sabika. Karena yang lain nggak ada komentar, jadi saya mengandalkan Sabika untuk merespon. Sabika, coba diinterpretasi dari diagram FAE ini, kenapa flow cell-nya detektornya sama panjang gelombangnya 540, dua-duanya 540 nanometer. Kenapa sama? Lalu perbedaannya apa? Bisa dijawab dong. Gimana, Sabika? Bahwa yang dideteksi di detektor apa? Senyawa karena yang dideteksi sama-sama berwarna nggak, Pak ya? Bapak, maaf saya ini banyak takbiran, Pak. Iya, nggak apa-apa. Di sini juga sih, saya di Bogor nih. Ada yang takbiran. Nggak apa-apa. Background noise. Karena Tambah kentang mungkin banyak anak sih. Gimana Sabika? Yang karena dideteksi adalah apa? senyawa berwarna azo. Oh ya, oke. Senyawa berwarna azo. Oke, pada panjang gelombang 540. Tapi senyawa berwarna azo itu terbentuk dari analitnya apa? Analit zat yang ingin kita tentukan kadarnya apa? Zat warna azo itu terbentuk antara apa dengan apa? Jadi analitnya apa? Nitrit sama Iya, nitrat. nitrit kan? Iya, Untung jawab nitrit, saya udah nggak sabar nih mau jawab kelamaan. Nanti saya nggak nyap-nyap.
Oke, bagus tuh. Nitrit ya. Berarti Iya. nitrit bereaksi dengan sulfonionamid membentuk garam diazonium yang berwarna deteksi panjang gelombang 540 nanometer. Oke. Nah, di sini poinnya. Bedanya apa gitu kan ya. Meskipun mereka sama-sama diukur di dua detektor yang panjang gelombangnya sama, tuh di ujung kayak sebelah kanan 540. Bedanya apa? Nitrit yang pertama mewakili apa? Nitrit yang kedua mewakili apa? Sabika. Biar teman-temannya nyimak. Ayo, Sabika, cepetan jawabnya. Kalau yang bawah, dia nitritnya langsung, Pak. Kemudian kalau yang Maksudnya nitritnya langsung apa? Bisa lebih deskripsikan. Mungkin bukan langsung ya. Ada kata lain yang lebih cocok. tidak ada reduktor, mungkin kalau yang di Nah, tanpa reduktor kan, berarti iya. nitritnya bukan nitrit langsung, tapi nitrit awal ya, atau nitrit asli, gitu kan ya. Iya, Nitrit Pak. asli yang memang dia ada dalam sampel. Sedangkan nitrit yang kedua adalah apa? Diubah dulu Apa yang diubah? dari nitrat menjadi nitrit, Oke, kemudian berarti di nitrat diazotan. direduksi oleh kadmium menjadi nitrit. Oke, Iya. berarti nitrit yang kedua itu mewakili apa tuh nitrit yang kedua? Namanya nitrit apa? Dari sisi jumlahnya dan dari sisi spesiesnya. Ayo, kan itu jelas nitritnya. Yang pertama nitrit asli, yang kedua apa? Nitrit produk reduksi nitrat, ya gak? Iya. Apa itu saja? Tidak dong. Jadi nitrit total ya gak? Nitrit asli ditambah nitrit produk reduksi nitrat, gitu kan? Jadi ada yang kedua tuh nitrit plus nitrat sebetulnya. Tapi nitratnya direduksi jadi nitrit ya. Dapatlah nitrit total. Iya gak? Dideteksi. Maka caranya bagaimana mengetahui berapa kadar nitrat? Iya gak? Jadi kadar nitrit total dikurangi kadar nitrit asli. Itu selisihnya adalah kadar nitrat. Nah, ini adalah bentuk analisis spesiasi namanya ya. Spesies nitrat dan nitrit ya bisa dilakukan ya. Saya masih ingat tuh orang bule di lab saya berapa puluh tahun yang lalu ya, 2020, 2000, 2002, 2003. Ngomong nitrit, nitrat. Kita di Indonesia nitrit, nitrat, nitrit, nitrat. Masalah itu nitrite, nitrate, nitrite, nitrate. Kalau kita kebalik-balik mulutnya. Saya ingat itu. Jadi saya ingat, oh dalam bahasa Indonesia itu nitrit, nitrat. Oh Inggrisnya nitrit, nitrat. Oke, masalah pronunciation sebenarnya. Oke, terima kasih Sabika. Kita lanjut ya. Multiple sample injection ya. Nah, ini juga untuk analisis fosfat dan bromida. Beda spesiesnya ya, tapi dia terdapat dalam sampel yang sama ya. Untuk metode bromidanya, online sample conditioning removal of organic carbon by C18. Jadi ada penambahan ya, solid phase extraction katakan ya, kolom yang mengandung fase diam atau solid pengekstraknya itu C18. Kenapa digunakan? Karena dia
dipakai untuk memisahkan apa namanya pengotor eh, pengotor bahan organik yang material yang dissolve ya terlarut ya seperti mungkin dissolve apa ya namanya dissolve humic substance fulvic acid ya fulvic acid itu kan bahan organik terlarut ya. Nah, itu diserap nanti oleh C18. Jadi C18 dimasukkan di sana setelah mixing coil untuk menyerap impurity-nya sehingga yang masuk ke dalam plosel ya setelah mixing coil direaksikan dengan phenol red ya dan juga chloramine T membentuk warna tanpa ada gangguan dari bahan organik larut yang sudah diserap oleh C18. Sementara untuk fosfatnya relatif sederhana ya, itu template-nya bereaksi dengan asam molibdat, membentuk fosfomolibdat, direduksi oleh SnCl2 menjadi uh, fosfomolibdenum blue kompleks yang berwarna biru deteksi di 650 nanometer. Ya, oke, lanjut. Single detector system with a split stream ya. Single detektor. Jadi detektornya satu tuh flow cell-nya di 512 nanometer. Can use either single or sequential injection technique. Bisa digunakan pada teknik injeksi tunggal maupun sequential injection technique atau teknik sequential. Analisisnya sekali lagi di sini adalah analisis spesiasi ya, analisis spesiasi besi 3 dan besi 2 ya. Anda bisa lihat di situ ada reagent yang sangat terkenal untuk besi 2 itu orthopenantrolin ya 110 penantrolin di buffer citrat pH 5,2. Oke, lalu ada glass bead, perannya untuk apa glass bead? Ingat nggak glass bead perannya untuk apa? Sebagai apa? Glass bead mixing sebetulnya dia membantu mixing. Mixingnya bukan mixing coil tapi pakai glass bead. Oke, lalu di bagian atas ada sampel ya gak? Ada sampel bagian atas diinjeksikan tuh didorong oleh HCl. Jadi sampel bertemu dengan HCl masuk ke mixing coil 300 mm panjangnya. Kemudian dia di split ya dengan laju aliran 1 meter per menit. Oke, yang satu masuk ke kolom reduktor, yang satu langsung. Lalu bertemu dengan penantrolin membentuk warna dideteksi. Oke, jadi penjelasannya sekali lagi siapa yang volunteer akan berikan respon? Ayo, deskripsikan, jelaskan secara teknis bagaimana besi 2 besi 3 dikerjakan secara simultan. Jadi keluar peak-nya 2 nanti ya. Keluar peak-nya 2 simultan, besi 3 dan besi 2. Cuma deskripsi manifoldnya penjelasannya bagaimana? Ayo, sebelum saya tunjuk. Masa Sabika lagi? Saya kenalnya Sabika namanya. Nanti yang dapat nilai Sabika aja loh, yang lain nggak dapat nilai. Nggak dapat nilai aktivitas maksud saya. Ayo volunteer, ini mahasiswa S2 kelas online diminta komentar volunteernya kok nggak ada. Ayo jawab dong, nanti keduluan sama ngantuk saya gimana? Halo, nggak ada yang jawab, saya tutup nih. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Pak boleh izin? Oke, saya tunjuk saja ya. Di sini ada Sekar Ayu Diah. Iya, Pak.
Ada Miskah. Yang mana tadi yang bilang iya? Skarayu atau Miskah? Iya, Pak. Saya, Pak. Bentar, Pak. Nah, Kalau ini yang kecil nih. cewek, Yang Miskah suaranya kedengaran enggak? Ayo, dua-duanya deh, Miskah dan Skarayu. Miskah dulu. Miskah dulu. Ayo, make a comment please on this FIA manifold for simultaneously determination of ion 3 and ion 2. Okay, please. Miskah tuh masih mute. sebentar, Pak. Tadi udah kedengaran jelas nggak suara saya, Pak? Sekarang terdengar jelas. Oke. Untuk single detector system with split stream ini, konsep utamanya dari yang senangkapnya itu, dia kan sistemnya berarti paralel ya, Pak, ya? Artinya ada dari gambar ini kan ada banyak detektor. Nanti dia Ada multiple banyak apa? bisa mendeteksi FE3 dan FE2 maksudnya. Oke. Ya. Nah, terus dia bisa multiple injection, ada banyak zona sampel, bisa dilihat di slide, itu bisa ngeinjeksi phenanthrolin ya, Pak, ya. Terus citrat buffer, Injeksi hanya kemudian satu. oh, satu ya, Pak? Oh ya, single. Injeksi kan valve-nya cuma satu. Iya, Injeksi kan Pak. ada di valve. Berarti Oke, ini hanya lanjut. satu detektor, tapi alirannya dibagi ya, Pak, ya? Maksudnya ya? Oke, good. Detektornya hanya satu. Ya, alirannya Injectionnya juga dibagi. hanya satu. Besi Ya. 2, besi 3 ada di sampel yang sama. Diinjeksikan satu kali. Injeksikannya satu kali. Lalu bagaimana bisa ditentukan ada besi 2 dan besi 3? Caranya? Caranya ada di sini kan di manifold. Cuma kita terjemahkan dengan kata-kata manifoldnya, Miska. Apa yang terjadi? Pak, saya mau tambahin boleh nggak, Pak? Wah, Miska dulu, belum selesai. Sekarang ayo tunggu. Kak Miska udah di mute, Pak. Sebentar, Pak. Udah di mute, kenapa Miska lagi takbir? Laptop saya agak bermasalah, Pak. Saya mau ganti device dulu sebentar ya, Pak. Pakai tab. Ini kedengeran nih. Oh, Sekarang masih kedengaran? nggak Oh, masalah. ya udah. Iya. Oke. Takutnya tadi masih nggak jelas. Untuk yang ini kan nanti sampelnya itu dialirkannya nanti dibagi 2 jalur, benar ya, Pak, ya? Oke, good. Nah, kemudian Lalu? nanti setiap jalurnya punya perlakuan yang masing-masing berbeda. Nanti Ya. setelah perlakuannya berbeda, nanti dia masuk Berbedanya di detektor mana? Deskripsikan dari dari gambar. yang gambar itu yang milimeter per menit itu enggak sih, Pak? Macam-macamnya ada 1, ada yang 0,5. Iya. Ya, perlakuannya dari flow-nya ya, milimeter per menit itu ya, Pak. Jadi kontrol. Iya, lalu? Kemudian nanti kan FE2 sama FE3-nya itu kan reagennya kan yang satu phenanthrolin ya, Pak, ya, sama buffer citrat. Yang Iya. HCl ini sebagai reagen ya, Pak, ya. Terus reduktor utamanya itu yang FE3 ini menjadi FE2, benar nggak, Pak? Oke, bagus. Ya, Jadi FE3 menjadi FE2. ya, dia sebagai Oke. reduktornya. Itu Kemudian yang mengalami oksidasi. bagian atas ya. Iya, Pak. Jadi yang bagian atas yang dianalisis FE2 apa FE3? Kan kalau FE3 jadi FE2 berarti FE3-nya nggak sih, Pak? FE3, oke. Iya. Yang bagian bawah? Yang bagian bawah berarti FE2-nya. FE2 asli. Ya Iya. gak? Yang bagian Iya. atas itu FE3, tapi dirubah dulu pakai reduktor menjadi FE2, ya gak? Iya, Pak. Gitu kan? Jadi dua-duanya ditentukan sebagai FE2. Cuma yang satu FE2 asli, yang satu FE2 dari FE3. Udah Miska sampai situ ya. Sekarang saya tanya Sekar Ayu. Halo Sekar Ayu. Makasih Miska. Iya, Pak. Halo, Pak. Halo Sekar Ayu. Are you ready? Kita coba, Pak.
Okay, my question is, what is coming first? Flowing into the detector. Yeah, the original ion 2 or the ion 2 that form from the reduction of ion 3. Ya, jadi pertanyaannya muncul peak 2 nih. Peak yang pertama keluar lebih dulu dong. Nah, yang lebih dulu itu miliknya siapa? Yang kedua miliknya siapa? Mengapa demikian? Lihat di manifoldnya, informasi-informasi dari manifold, coba terjemahkan. Original iron 2 nggak sih, Pak? Iya. Because it does not have to ngelewatin reduktor gitu, jadi kayak dia langsung. Sementara yang di atas harus tereduksi dulu, jadi prosesnya lebih lama, terus di mixing lagi gitu. Karena tereduksi dulu, prosesnya lebih lama. Iya. Ya, could be, tapi ada informasi yang lebih jelas kenapa yang atas lebih lama dibanding yang bawah. Oke, berarti yang keluar lebih dulu, berarti yang keluar lebih dulu Fe2 asli dulu kan ya, peaknya Iya. terbentuk gitu kan ya. Baru Fe2 hasil reduksi. Berarti yang bagian atas ada informasi yang jelas yang menyebabkan dia keluar lebih lama selain reduktor itu apa? Karena dia lebih banyak. Apa? Karena dia lebih banyak, enggak? Apanya lebih banyak? Karena dia total kan. Jadi ada Fe2 yang asli sama yang Fe3 yang converted into Fe2. Iya. Jadi keluar lebih Itu kan lama. dia sama-sama ada dalam aliran. Iya Bukan sih. dia keluar satu-satu jadi lama. Kan enggak. Oh iya, Pak. Kan larutan. Di situ ada yang jelas si informasinya sebetulnya. Apa coba? Apa ya? Karena mixing coil dulu, enggak, Pak? Nah, itu dia. Ada mixing coil sepanjang 210 cm ya gak? Sepanjang 2,1 meter. Iya, Pak, Ya lebih panjang dibanding yang bagian bawah nggak ada mixing coil. Berarti dia akan lama kan. Kenapa lama mixing coil? Ya, karena dipakai untuk mixing dan disengaja supaya lebih lama nanti agar yang keluar adalah Fe2 asli dulu berbentuk puncak. Ya, yang kedua baru Fe2 hasil reduksinya. Oke, itu sih poinnya. Tapi dua-duanya setelah dia sebagai Fe2 sama-sama bereaksi membentuk warna dengan si ortopenantrolin dalam larutan buffer pH 5,2. Itu ya poinnya. Oke, terima kasih Miska dan Sekar. Nanti saya mau nanya lagi yang lain. Jadi tinggal sorot inisial keluar namanya. Tadi enggak kelihatan. Oke, lanjut. Oke, sekarang simultaneous measurement technique single detector system utilizing a chemical gradient. Di sini ada chemical gradient dalam artian di sini untuk penentuan PB2. Oke, PB2 lalu ada vanadium ya itu. Kasih kompleks 42 piridilazo resorsinol. Oke. Nah, saya juga bingung nih penjelasannya yang ini. Setelah ini berubah lagi. Oke. Jadi sayang di sini tidak ada FIE manifoldnya ya. Tidak ada FIE manifoldnya. Tapi kan kita bisa bayangkan FIE manifoldnya itu seperti apa berdasarkan urutan zona reaksi ya. Urutannya yang lebih dulu PB2 pH 9,9. Lalu ada vanadium di pH 2,3. Lalu terakhir ada PB2 lagi. Gitu kan ya. Berarti kan di situ ada
apa namanya, splitting aliran sama seperti tadi logikanya. Ada yang alirannya lebih panjang, keluar lebih lama, ada aliran yang lebih cepat, gitu kan ya. Yang aliran yang keluar lebih cepat yaitu PB2 dikondisikan pakai larutan buffer pH 9,9. Lalu yang aliran dibuat lebih panjang sehingga lebih lama, dia dimixingkan dulu dengan buffer pH 2,3. Lalu dia membentuk warna tertentu katakan ya, lalu dianalisis keluarlah puncak-puncak di daerah yang berbeda. Ya, ini spesiasi. Ya, bisa dilakukan seperti ini logiknya. Oke, sekarang ini adalah chasing zone teknik ya, disebut juga sebagai teknik sandwich. Penetrating zone techniques used to valve ya, digunakan dua valve, dua katup. Kalau tadi kan satu ya. Split injection loop to zone merge ya. Jadi di sana A, B, C. A itu apa namanya? Mixing zone, representasi reaksinya. Ada A, AB, dan B. Kemudian yang B itu ada region B yang warna kuning. Sampel A itu warna biru. Lalu biru bertemu kuning membentuk hijau. Ya, daerah pembentukan produk reaksinya. Oke, yang B itu ada carrier, ada reagent, ada valve, mixing coil 2, kemudian valve-nya ada 2 ya, valve untuk reagent injection, valve untuk sampel injection. Sedangkan yang bagian C itu ada split loop injector ya, pakai satu valve ya kalau di sana. Jadi dua teknik ya, yang satu dua katup ya injection, yang kedua pakai split injection loop ya. Dua teknik ini bisa ditentukan untuk analisis apa nih? Nggak disebutin di sini ya. Contoh aplikasinya untuk teknik ini adalah pada penentuan besi 2 dan besi 3 ya. Beda ya dengan besi 2 besi 3 yang ini nih, beda nih ya. Kalau yang di sini pakai teknik sandwich tadi. Bagaimana besi 2 besi 3 bisa ditentukan? Sama dasarnya tadi pembentukan kompleks phenanthroline yang berwarna orange kalau nggak salah ya, atau kemerahan. Setelah besi 2-nya berubah menjadi besi 2. Nah, Anda bisa lihat di sini ada peran dua valve, yang satu reduktan, reduksinya asam askorbat ya. Kalau yang metode batch itu ya, yang seperti ini ya. Kalau di metode batch kan reduktor besi 3 itu dulu hidroksilamin ya, hidroksilamin hidroklorida reduksinya. Nah, yang ini reduksinya asam askorbat ya. Anda bisa lihat ya, yang biru itu adalah sampel besi 2 asli gitu kan ya. Lalu ada besi 3 yang direduksi menjadi besi 2 oleh asam askorbat. Ya, maka muncul kalangannya. Puncaknya no problem sih sebetulnya, puncaknya tidak baseline to baseline baru muncul puncak kedua gitu kan ya. Tapi dengan adanya overlap luas areanya, tapi puncak milik besi 2 dan puncak milik besi 2 asli ditambah besi 2 hasil reduksi dari besi 3 itu bisa dibedakan tingginya. Ya tentu yang puncak besi 2 total lebih tinggi tuh puncaknya. Jadi berdasarkan tinggi puncak kita bisa tentukan secara kuantitatif kadar besi 2 dan kadar besi 3 ya. Kadar besi 3 diketahui dari mana? Dari selisih puncak total dengan puncak yang besi 2, itulah kadar besi 3-nya. Oke, jadi kita belajar logika analisisnya ya, terlepas kita nggak hands on ke alatnya langsung gitu pada praktikumnya atau apa, mudah-mudahan secara logika analisisnya nyampe pelajarannya ke Anda untuk
dipakai menyelesaikan problem-problem analisis di tempat lain. Selesai yang itu, kita lanjut ya slide berikutnya, masih ada waktu kan? Bukan yang ini. Yang ini ya. Yang ini. Oke. Nanti di akhir ada sedikit lah mengenai sequentialnya. Varian dari pengembangan generasi berikutnya dari FIA itu adalah SIA ya, sequential injection. Nanti kita lanjut dulu nih aplikasi dan pengembangan flow injection analysis. Oke, mudah-mudahan selesai dalam 15-20 menit ya, biar selesai, biar cepat ujian. Oke, ini gabungan 2 kuliah sebenarnya. Oke. Jadi di sini ingin disampaikan bagaimana analisis FIA dilakukan untuk menjawab tantangan atau problem analisis. Jadi bisa dilakukan in situ atau online atau real time analysis. Jadi analisis di lapangan ya, in situ real time tanpa jeda atau tanpa nunggu waktu lama harus bawa sampel ke laboratorium. In situ kita bisa real time keluar hasil analisisnya saat itu ya. Oke, online digestion teknik itu adalah kalau kita analisis membutuhkan tahapan dekstruksi, pendekstruksian atau penguraian sampel organik menjadi anorganik gitu kan ya. Tadi misalnya besi kan ada besi 2, besi 3 gitu ya. Ada besi terlarut, kalau dia ada besi total plus partikulat dan terlarut, maka masuk ke digestion teknik gitu kan ya. Atau sulit sih kalau misalnya ada partikulat misalnya gimana ya, mampet. Tapi mungkin intinya misalnya ada besi nih, besinya ada besi anorganik terlarut besi 2, besi 3, tapi ada juga besi dalam bentuk kompleks dengan material organik terlarut kan gitu ya. Maka yang kompleks ini tidak akan membentuk warna tadi dengan penantrolin karena besinya besi bereaksi dengan ligan kompleks material organik. Maka dia harus didigest, harus diuraikan terlebih dahulu. Biasanya dulu itu pakai K2S2O8 ya, atau amonium peroksodisulfat campur dengan asam sulfat, dia pengoksidasi kuat sehingga bisa menguraikan ligan atau material organiknya. Kemudian si logam besinya terlarut bisa dianalisis. Kurang lebih seperti itu. Lalu total analisis dalam artian dari mulai sampling, filtration, digestion, sensing reaction, data collection, processing, semua bisa dilakukan dalam satu waktu secara online dan juga in situ di lapangan. Oke, sini solid phase extraction reaktor untuk reduksi nitrat to nitrit. Tadi sudah ya. Sudah nih, nggak usah diulang. Mirip kok tadi, nitrat menjadi nitrat. Kemudian in situ generation of unstable oxidant or reductant ya. Contoh oksidannya Ag2+, Mn3+, CO3+, reduktannya krom 2 ya, U3+, UW ya, wolfram 3+. Dalam reaksi elektrokimia ya di sini. Ya, contoh penentuan sampel besi baja loh ya di sini. Ingin ditentukan besi baja dari sisi kandungan Mn-nya. Dan tadi situ ada elektrolit, kemudian ada yang larut dalam elektrolit dari impurity besi baja kandungan Mn2+-nya terlarut lalu bisa dideteksi. Electrolytic dissolution, yaitu penentuan Mn dalam plat baja. Mn-nya sih setelah terlarut masuk ke dalam ICP-MS. Tentukan kadarnya. Oke, jurnal lama banget. Lalu thermal and microwave method.
ya. Thermal oxidation, long heating coil, and residence time. Ya, kalau thermal oxidation ini. Maka thermal oxidation-nya diganti pakai microwave digestion. Di situ berarti ada chamber microwave, ya, yang bisa menguraikan lebih cepat, tekanan lebih rendah, dan lebih aman. Contoh di penentuan COD, ya. Dalam air limbah bisa ditentukan secara FIA, ya. Anda bisa lihat di situ ada larutan permanganat, ada asam sulfat, ada sampel yang diinjeksikan bereaksi dengan asam sulfat bertemu dengan permanganat, oksidasi, mixing coil, water bath 100 derajat Celcius. Lalu dideteksi. Dan ini contoh thermal photochemical method. Anda bisa lihat di situ adalah lampu UV itu ya. Lampu UV, lalu di atas lampu UV itu dililitkan teflon tube yang membawa aliran sampel itu sambil dililitkan, dia akan terpapar sinar UV lalu dia terdegradasi. Ya, dan larutannya juga selain sinar UV dia mengandung potasium atau amonium peroksida sulfat, jadi K2S2O8 atau NH4 2 kali S2O8, ya. Ada juga yang lapisan teflonnya itu dilapisi TiO2 ya untuk bisa photodegradation di batu katalis. Oke, ini sinar UV, low voltage UV source ya, panjang gelombang 254 nanometer. Teflon quartz fotoreaktor. Mengapa teflon? Agar inert ya, tidak mudah terurai atau rusak terkena sinar UV. Atau juga quartz fotoreaktor terbuat dari kaca quartz, kuarsa, dan itu tentu inert dan tidak menghasilkan produk samping produk degradasi dari si teflon dan kuarsa ini. Nah, coba yang ini. Analisis fosforus organik ya, karbon and nitrogen ya. Jadi apa namanya? Karbon organik, nitrogen organik, termasuk juga fosforus organik bisa ditentukan. Kenapa bisa ditentukan? Ya, yang fosfat anorganik bisa ditentukan ya tanpa sinar UV ya, tanpa pemanasan. Nah, tapi kalau yang organik ya fosfat organik gitu kan, dia harus dalam sampel ada agar terdeteksi membentuk warna fosfomolybdenum 2 kompleks ya, region molybdenum kompleks yang berwarna biru itu. Terlebih dahulu si organik fosfatnya itu harus dihancurkan, diuraikan oleh sinar UV dan oksidator alkalin persulfat, jadi K2S2O8. Maka organik fosforus atau organik fosfatnya akan terurai menjadi fosfat anorganik ortofosfat ya, yang material organiknya dioksidasi menjadi CO2. Karena itu di sana ada peran debubler. Debubler itu untuk membuang produk reaksi degradasi ya, CO2-nya itu dibuang melewati membran debubler. Itu ada seperti mixing coil tapi dia ada semacam membran ya, acro debubler ya dulu itu namanya. Jadi membran lapisan berpori, jadi ada pori karena ini peristaltik pump, bertekanan alirannya. Kemudian gas CO2 produk degradasinya akan keluar melewati pori-pori si membrannya itu. Tapi cairan larutan atau analit dibawa masuk ke mixing coil, membentuk reaksi, membentuk warna di panjang gelombang 690. Bahkan di situ dia bubble-nya pakai 2 sebagai antisipasi cadangan. Kalau masih ada bubble yang lolos dari debubble pertama dan mengganggu bentuk puncak nanti jadi pecah, jadi kepotong dan sebagainya, ditambahkan debubler yang kedua untuk memastikan tidak ada gelombang udara dari produk degradasi material organik yang masuk ke dalam plosel. Karena ada udara, ploselnya rusak. Bentuk yang rusak bukan ploselnya, tetapi puncak pik-pik yang muncul itu diganggu oleh serapan yang berasal dari gelombang udara.
Gelombang udara dari mana? Gelombang udara dari produk degradasi material organiknya. Jadi ini untuk analisis fosfat seperti ini bisa ditentukan fosfat anorganik dan fosfat organik. Fosfat anorganiknya ortofosfat, fosfat organiknya bisa fenilfosfat, glukosa fosfat, fosfolipid, gitu kan ya, inositol heksafosfat dan seterusnya. Oke, lalu photocatalytic method. Nah, contohnya tadi sinar UV pakai kalium peroksida sulfat ditambah katalis TiO2 yang dilapiskan ke bagian dalam teflon atau kaca sehingga membentuk produk penguraian. Oke, lalu di sini ada atomic spectrometry ya. Jadi FIA-nya dengan peluang pompa itu sampel introducer ya. Jadi apa namanya, perlakuan awal sampel, peran pompa atau FIA. Lalu setelah itu masuk ke sistem AAS atau ICP, AES. Online Addition Chemical Release Agent untuk lantanum untuk menekan ionisasi dari contohnya penentuan kadar strontium. Ya, jadi penentuan logamnya pakai AAS, tapi sampel introduction-nya dipakai bantuan sistem FIA dengan delivery pakai pompa 1, pompa 2, dan seterusnya. Oke, ini juga penentuan kadar logam pakai AS, ya arsen, selenium, dan seterusnya. Pakai peran 2 pompa. Lalu juga bisa ditentukan untuk merkuri itu cold vapor generation, merkuri. Ya, kemudian untuk arsen bisa hydrate generation dari arsen 13 jadi arsen H3, arsin jadi asin. Dia bentuk gas, bentuk uap, lalu nanti dia bisa dideteksi pada logam arsennya. Oke, ini dimungkinkan pakai teknik FIA combine dengan AAS. Yang ini skip aja deh yang bagian ini, gas liquid separator untuk penentuan AAS. Yang ini juga aplikasi ya dimungkinkan ya meskipun mahal gitu, tapi reaksi enzimatik ya menggunakan sistem enzim yang terlarut lewat peran pompa atau lewat peran stop flow injection yang pernah dijelaskan sebelumnya. Oke. Ini contoh analisis pakai enzim urease, hipoklorit, fenol, penentuan kadar urea. Oke. Kemudian ini analisis kadar alkohol dalam darah ya menggunakan alkohol dehidrogenase, itu si enzimnya. Anda bisa lihat manifoldnya ada pyrophosphate buffer untuk mengatur pH, lalu ada larutan enzim, lalu ada pompa. Kalau enzimnya mahal, pompanya ngalir berjalan terus, itu kebuang tuh sayang. Lalu ada mixing coil dijaga suhu 20 derajat, lalu ada detektor. Penentuan ekspensif ya, sorry, kelemahannya enzyme. Batasnya benar. Sorry nih malam takbiran jadi ini pakai yang aja malam takbiran ambilnya. Oke, lanjut dulu. Kelihatannya nggak selesai nih yang ini. Oke, ini juga teknik IMO. Kalau tadi kan enzimnya diinjeksikan ya, didorong oleh pompa, itu kan mahal, terbuang kalau dia ngalir terus. Di sini ada imobilisasi enzim. Nah, bisa lebih hemat nih kalau enzimnya diimobilisasi, lalu nanti sampelnya dialirkan melewati enzim, enzimnya nggak kebuang, tapi dia bisa memfasilitasi reaksi hidrolisisnya. Ya, jadi possible change immobilization, meningkatkan aktivitas, spesifisitas, dan penentuan suhu dan pH optimumnya. Oke, ini contoh reaksi enzimatik.
Oke, skip deh yang ini. Ini juga reaksi enzimatik ya, bisa fluidized bed atau bisa continuous stir tank reaktor di pilihan. Diterapkan dalam industri ya, dua strategi mana yang lebih hemat penggunaan enzimnya. Dan open tubular tuh berarti seperti dalam teflon gitu ya, di sisi bagian dalam menempel di dinding, si enzimnya tuh menempel di bagian tengahnya tuh kosong alirannya. Atau membran bound enzim elektrodnya juga bisa dibuat seperti ini dalam bentuk membran, bukan open tubular, untuk imobilisasi enzim tadi, untuk menghemat penggunaan enzim, lebih hemat, lebih murah ya, tapi juga durable dalam flow analysis system. Kemudian reaksi enzimatik ini juga bisa dalam bit, manik-manik ya, single bit string, jadi satu garis, satu rantai bit. Nah, di atas permukaan bit manik-manik kaca itu ada enzim yang diimobilisasi. Ya, tujuannya agar lebih hemat, tapi juga tidak mudah lepas gitu kan. Atau packet bit itu dia penuh tuh ruang atau rongganya itu dengan si enzim yang melekat pada bit, dan ini bisa lebih mahal. Tapi tergantung kapasitas dan reaksi dan apa range kadar yang ingin ditentukan. Oke, ini contoh laktat dehidrogenase dan laktat oksidase untuk penentuan mioinositol. Mioinositol apa ya? Inositol itu strukturnya apa namanya? Siklik ya, C-nya ada 6, siklik, ada gugus hidroksil, itu inositol. Mioinositol. Kalau ada fosfatnya namanya jadi mioinositol fosfat. Jadi H pada gugus OH itu disubstitusi pakai fosfat. Intinya ini menggambarkan reaksi enzimatik yang mungkin dilakukan. Oke, ini saya skip deh ya. Yang ini panjang nih ngejelasinnya. Flow immunoassay, sampel campuran antigen dengan antibody, dia ada diimobilisasikan, kemudian bisa apa namanya, di wash, dicuci pakai buffer, lalu nanti bisa uh, dideteksi ya secara apa tadi, fluorescence atau terbentuk warna. Oke, saya skip yang bagian ini. Aduh, masih panjang nih, diburu-buru nggak enak. Karena udah jam segini, mungkin ilustrasi sama lanjutannya nanti deh dilanjut di pertemuan berikutnya ya. Udah kelamaan nih, fokusnya udah ke distrak. Jadi yang ini nanti Anda baca sendiri ya, close reading tuh yang bagian tambahan-tambahan aplikasinya untuk monitoring. Nah, yang bagian ini mungkin di pertemuan berikutnya saja deh kita bahas, karena bakal lama kan jelasin konsepnya lagi. Jadi kita di pertemuan berikutnya skip dulu ya yang ujian UAS
Tadi laptopnya mati, ternyata dicolokin kabelnya, tombolnya nggak dinyalain. Halo, masih terdengar suaranya? Masih Pak. Oke, dikit lagi ya. Saya mau introduce saja untuk materi di pertemuan berikutnya. Itu adalah tentang sequential injection analisis. Share aja sedikit. Tadi materinya sequential injection. Nah, yang ini. Ini aja ya, satu slide deh. Jadi kita nanti akan bahas mengenai SIA, Sequential Injection Analysis adalah perkembangan lebih lanjut dari generasi pertama analisis berbasis aliran kontinu ya, yaitu FIA. Anda bisa lihat di sini manifoldnya berbeda nih dengan yang FIA. Jadi dalam sequential injection analysis ya lebih baik sih, lebih versatile ya, lebih bisa banyak modifikasi ya dilakukan dibanding FIA. Jadi digunakan satu pompa, namanya pompa siring, bukan pompa peristaltik tapi pompa siring ya. Single reversible. Jadi pompa siring yang reversible bisa menarik dan mendorong larutan atau cairan. Dan juga digunakan valve. Kalau di FIA itu valve-nya mungkin 6 port ya, hanya 4 titik atau 4 lubang. Tapi kalau dalam sequential injection itu valve-nya itu bisa banyak sekali dan variasi reagent yang bermacam-macam itu dimungkinkan diadaptasi dengan tersedianya banyak lubang di valve pada sistem SIA ini ya. Kelebihannya single pump remote from sample reagent short startup time. Jadi apa namanya analisis bisa dijalankan lebih cepat gitu ya. Karena pompanya itu terpisah, tidak harus saling nunggu pompanya itu jalan terlebih dahulu, tapi ini terpisah. Anda bisa dilihat di sini ada pompa siring, ada peran holding coil. Jadi holding coil tuh seperti coil, tapi di situ holding itu ditahan gitu kan ya. Jadi si pompa ini akan menarik secara berurutan ya. Regen 1, regen 2 bertemu dengan sampel, maka kemudian dia akan ditarik secara berurutan dan diam sementara gitu ya di holding coil, ditahan sementara. Lalu setelah masing-masing ditarik, lalu didorong ke arah yang berlawanan oleh pompa untuk masuk ke reaction coil 1 gitu kan ya. Lalu juga bertemu dengan regen berikutnya bereaksi di reaction coil yang kedua ya. Dengan cara ini banyak variasi pengembangan metode bisa dilakukan. Karena itu sequential injection analysis kadang disebut juga sebagai lab on valve ya. Lab on valve artinya apa? Dengan mengandalkan valve katup yang titiknya banyak dan juga penarikan atau pendorongan reagent yang jumlahnya banyak bisa dilakukan oleh peran siring pump dan holding coil, maka sekali lagi dikatakan lab on valve itu dengan satu punya perangkat SIA kita bisa lakukan macam-macam modifikasi, memindahkan metode batch atau memindahkan metode FIA ke metode yang berkatup banyak seperti dalam sequential injection analysis. Itu saja deh mengingat waktu. Nanti ilustrasi dan penjelasan lebih detailnya mengenai SIA akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Mohon nanti absennya ya di-download tadi yang membuka ini duluan. Baik, Bapak. Ada pertanyaan?
Oke, kalau gitu silakan disepakati untuk pertemuan berikutnya nanti kapan. Eh, kalau minggu depan tanggal berapa ya? Jangan sampai keganggu lagi waktunya Anda. Cari yang nggak bentrok lah ya. Oke deh, nanti kita bisa diskusikan untuk waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas sequential injection dan juga ilustrasi-ilustrasi bagaimana tadi modifikasi FIA dilakukan dan sequential injection itu secara ilustrasinya nanti bagaimana akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, selamat Idul Adha bagi yang merayakan, selamat makan sate.